Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhelatan besar, yaitu Muktamar Muhammadiyah ke-48. Pemirsa kajianmu dimanapun Anda berada, kali ini alhamdulillah kita kedatangan seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Assalamualaikum Ustadz Jumari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, juga Majelis Pendidikan Kader di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kali ini kita akan bincang-bincang sesuatu yang tema yang luar biasa, Ustaz. Ya. Tinggal hitungan hari, bahkan hitungan jam lagi, ya, Muktamar Muhammadiyah akan segera dimulai. Nah, ya, ada beberapa pertanyaan yang sepertinya Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini sangat istimewa, sehingga ya, banyak tokoh-tokoh yang menyoroti dari beberapa peristiwa atau sebelum Muktamar ini. Kita akan mohon pendapat Pak Jumari mengenai Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini seperti apa, Pak? Ini ada beberapa hal yang menarik untuk kita kaji bersama. Salah satunya, tema yang akan kita angkat adalah menanti pimpinan pusat Muhammadiyah yang baru. Moga Ustaz. Terima kasih Mas Akif. Kita bersyukur dan bergembira bahwa pada akhirnya Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 setelah menunggu pada masa pandemi akhirnya bisa terlaksana, ya. Insya Allah kali ini merupakan muktamar yang istimewa. Ada dua hal. Yang pertama memang karena tertunda. Yang kedua, muktamar yang sifatnya jamak qashar. Jadi muktamar kita itu biasanya kan 4-5 hari, tapi kali ini diringkas hanya 2 hari saja, sehingga ini menjadi menarik bagi bukan hanya keluarga besar Muhammadiyah, tetapi juga bagi kalangan masyarakat dunia yang menanti apa dinamika Muhammadiyah berikutnya. Sehingga sangat wajar jika warga Muhammadiyah seluruh Indonesia itu akan berduyun-duyun datang ke Surakarta. Ada yang sebagai anggota muktamar, ada yang sebagai peserta muktamar, ada yang sebagai peninjau, ada yang sebagai penggembira. Itu Mas Akif. Nah, ini kira-kira Pak Jumari, untuk pemimpin Muhammadiyah ke depan itu idealnya yang bagaimana? Nah, kalau ini sangat ditunggu-tunggu juga oleh khalayak dunia, ya. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dalam memilih pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah ke depan. Pertama, terkait dengan tema muktamar. Tema muktamar kita kan memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Jadi Muhammadiyah itu kalau punya narasi tidak berhenti pada narasi, tetapi ada tindak lanjutnya pada aksi, ya. Ada tindakan nyata. Nah, tidak mungkin orang yang pergaulannya terbatas itu bisa mewujudkan tema muktamar ini. Jadi ini dibutuhkan pimpinan persyarikatan yang punya pergaulan luas, ya. Baik pergaulan di tanah air maupun pergaulan di dunia internasional. Bagaimana mau mencerahkan semesta kalau pergaulan di dunia internasional itu banyak kendala, gitu. Maka ke depan itu dibutuhkan pimpinan persyarikatan yang memang punya wawasan pergaulan yang sangat luas sehingga benar-benar bisa mencerahkan semesta. Kemudian yang kedua, karena Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, ya,
Gerakan dakwah itu kan antara lain cara berdakwah kita dengan bil hikmah. Dakwah bil hikmah itu dakwah yang bisa menyampaikan ajaran Islam itu bisa diterima dengan mudah oleh orang awam, orang yang sederhana, tetapi juga bisa diterima dengan senang hati oleh orang yang punya kecerdasan tinggi. Nah, ini kan para pimpinan persyarikatan itu dibutuhkan punya skill sosial yang sangat mencukupi. Saya kira ini hal yang sangat penting ke depan untuk kemajuan persyarikatan agar dakwahnya lebih bisa membumi, diterima oleh masyarakat pada umumnya, tapi juga disenangi oleh orang-orang yang punya kompetensi tinggi, sekaligus bisa mencerahkan semesta tadi. Jadi pergaulan dunia internasional itu sangat dipentingkan dalam rangka mencerahkan semesta. Itu Mas Agif ya. Sangat menarik ya ini Pak Jumari, ya. Bahwa memang tadi saya garis bawahi bahwa menjadi pemimpin Muhammadiyah ini harus memiliki wawasan internasional ini. Ya. Ini sangat teruji. Sehingga ketika di beberapa media tokoh-tokoh senior Muhammadiyah itu banyak yang menyorot Pak Jumari. Ini yang harus saya tanyakan juga ini ke Pak Jumari. Ada beberapa tanggapan dari tokoh-tokoh kita bahwa carilah pemimpin yang jauh dari istana. Itu maksudnya bagaimana Pak Jumari? Ya berarti yang jauh dari istana itu ya mungkin yang dari Papua ya. Dari Papua itu kan jauh dari istana. Saya kira kalau ada tokoh kita yang menasihati seperti itu saking cintanya kepada Muhammadiyah. Tapi juga tidak tahu yang dimaksud beliau itu siapa. Nah, karena sampai sekarang kan kita tidak tahu, Mas Agif ya. Saya sebagai salah satu anggota Muktamar Muhammadiyah itu belum tahu calon-calon yang nanti akan dipilih itu siapa. Jadi masih dipegang oleh panitia pemilihan. Jadi panitia pemilihan itu sangat secret gitu. tidak dimunculkan sekarang ya gitu. Tapi intinya saya percaya bahwa beliau menyampaikan seperti itu adalah karena kecintaannya kepada Persyarikatan Muhammadiyah, dan beliau tidak menunjuk satu orang per orang ya. Artinya memang mendorong kepada kita untuk Muhammadiyah itu terkait dengan kedekatannya terhadap kekuasaan itu secara proporsional. Saya kira harapan beliau seperti itu. Ya, terima kasih Pak Jumari. Ini sangat menarik sekali ketika dibahas bahwa memang Muhammadiyah sebagai gerakan organisasi terbesar, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, memang cukup dilirik menjadi sekaligus pemimpin bangsa. Nah, ini sekarang bagaimana pendapat Pak Jumari bahwa memang perlukah Muktamar Muhammadiyah 48 ini menghadirkan pimpinan-pimpinan dengan wajah baru Pak Jumari? Ya tentu pimpinan Muhammadiyah ke depan atau pimpinan pusat Muhammadiyah periode Muktamar ke-48 pasti ada yang baru. Karena pimpinan yang kemarin ada yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia kan tidak mungkin dipilih lagi sebagai pimpinan persyarikatan. Sehingga pasti ada yang baru dengan wajah baru, semangat baru, itu pasti. Gitu Mas Agif ya. Ini ciri khasnya beliau, Pak Jumari ini memang luar biasa ya. Saya jadi ingat dengan tokoh Pak R. Fahrudin ya. Ini mengingatkan kami bahwa beliau ini sangat tulus, kemudian jawabannya secara spontan, namun memang berarti bagi kita semuanya ini. Menjadi harus dipecahkan bersama. Kemudian ini Pak Jumari, dari Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 ini, perlukah, apakah yang harus kita harapkan dari Muktamar ke-48 ini? Sehingga nanti hasil dari Muktamar ini betul-betul dapat kita manfaatkan bagi warga Muhammadiyah dan umumnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begini, Muktamar Muhammadiyah itu tidak hanya membahas soal kepemimpinan. Jadi pergantian pimpinan itu hanya hal yang biasa saja. Tapi ada sebagaimana yang sudah kita terima, itu ada dua hal penting dalam muktamar ini,
Yang pertama tentang risalah Islam berkemajuan. Jadi ini kelanjutan dari Muktamar ke-47 di Makassar yang dulu sudah digelorakan Islam yang berkemajuan. Nah, sekarang sudah ada risalahnya dalam bentuk buku, kemudian bisa dijadikan pedoman bahwa Islam yang berkemajuan seperti apa. Nah, sekarang sudah ada pedomannya. Kalau dulu kan lebih banyak pada aspek pernyataan-pernyataan dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua tentang persoalan-persoalan keumatan, persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan global, itu juga menjadi kajian yang serius. Tentu tidak kalah pentingnya memang di setiap muktamar apapun itu soal pergantian kepemimpinan itu pasti ya. Tetapi di Muhammadiyah ini kan sudah tata cara pemilihannya sudah sangat baku ya. Jadi misalnya prosesnya kan panjang, dari pengajuan calon oleh anggota Tanwir. Anggota Tanwir itu terdiri dari pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, kemudian anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian pimpinan pusat Ortum itu yang mengusulkan. Nah, kemudian dari usulan itu disaring oleh panitia pemilihan mana yang secara administratif sudah memenuhi syarat gitu. Nah, kemudian yang memenuhi syarat diberi kesediaan. Nah, yang bersedia itulah nanti yang akan dipilih oleh anggota Tanwir menjadi 39 orang. Nah, anggota muktamar memilih 13 orang dari 39 orang calon tetap itu gitu. Nah, kemudian 13 orang itu memilih siapa ketua umumnya dan menetapkan siapa sekretaris umumnya gitu ya gitu. Jadi ini kan sangat elegan, tidak menimbulkan gejolak gitu ya. Itu sudah rigid dan baku sistem pemilihan di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan perlu diingat Mas Agif bahwa siapapun yang dicalonkan itu pasti sudah melalui saringan yang tidak sederhana. Dan saya percaya karena saya tidak tahu ya siapa yang sudah dicalonkan, itu semuanya memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Kira-kira gitu ya. Ya, terima kasih Pak Jumari. Kemudian kita sudah membahas mengenai muktamar Muhammadiyah yang akan ada di Solo. Ya. Kemudian bagaimana sekarang kesiapan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dalam menghadapi muktamar ini. Kita tahu bahwa Muhammadiyah Kabupaten Magelang salah satu daerah yang strategis dekat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Monggo Pak Jumari. Ya, Magelang ya, ini anggota muktamar untuk Muhammadiyah itu ada 8, kemudian Aisyah 6, sehingga sebagai anggota muktamar nanti kita ada 14. Kemudian kalau penggembira itu saya tidak bisa mendata ya, karena saking banyaknya dan mereka bisa berangkat sendiri-sendiri karena jaraknya relatif dekat. Dan saya ketika menyarankan supaya datang ke Solo memilih hari-hari yang belum ramai, mereka malah nggak mau. Justru kita itu akan melihat keramaian kok disuruh berangkat di hari yang sepi. Mereka selalu mengatakan begitu. Jadi mereka tidak peduli apakah nanti ke Solo itu sampai ke lokasi apa tidak, tetapi yang penting menggembirakan. Jadi warga Muhammadiyah dan simpatisan di Magelang ini tentu akan bersama warga yang lain berangkat ke Solo untuk menjadi penggembira dengan gembira gitu. Gitu. Nah, guna yang kedua, tentu bagi warga persyarikatan mungkin di luar Jawa atau luar daerah, itu kami juga siap menerima kunjungan mereka. Jadi misalnya berkunjung ke tempat wisata di Magelang, kemudian di Universitas Muhammadiyah Magelang, kemudian di cabang dan ranting Muhammadiyah di Magelang, kita sangat welcome gitu. Jadi tidak sekedar menjadi objek, tapi juga subjek gitu. Gitu Mas Agit ya. Ya.
Yang terakhir Pak Jumari, Ya. ini pesan dan kesan terhadap yang pertama peserta, kemudian Ya. yang kedua bagi penggembira Muktamar Muhammadiyah yang ke-48, apa ini Pak Jumari? Ya kalau kepada peserta, ya sebenarnya kita bukan peserta ya. Ini perlu saya jelaskan. Jadi kalau peserta itu punya hak bicara, tapi tidak punya hak suara. Nah, itu peserta Muktamar Muhammadiyah itu antara lain pimpinan majelis dan lembaga tingkat pusat. Nah, kalau saya ini dan kawan-kawan itu anggota muktamar. Nah, kalau anggota muktamar itu punya hak bicara dan punya hak suara. Nah, saya kira ini beda. Dan saya garis bawahi pula bahwa kita itu di muktamar memilih pimpinan, bukan memilih formatur. jadi sehingga otomatis 13 orang yang terpilih itu ya menjadi pimpinan. Maka saya mengajak kepada semua anggota muktamar itu mempercayakan pilihannya itu ya harus dengan pertimbangan yang matang ya. Jangan dengan asal mulai karena temannya atau mungkin karena dulu pernah satu kos lalu dipilih, ya jangan seperti itu. Kita pilih secara profesional sesuai dengan kebutuhan persyarikatan ke depan. Dan tidak kalah pentingnya, karena Muhammadiyah itu gerakan Islam, ya pasti pimpinan itu ya orang Islam yang baik gitu. Tidak boleh orang Islam yang sembarangan dipilih. Tapi ya sekali lagi tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi semua yang jadi calon itu pasti memenuhi syarat secara administrasi maupun secara akhlak, ibadah dan seterusnya. Pasti sudah memenuhi syarat. Hanya yang saya garis bawahi sekali lagi adalah kebutuhan kepemimpinan persyarikatan sesuai dengan persoalan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Nah, saya kira itu Mas Agif. Iya, demikian tadi diskusi yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, bincang-bincang dengan tema yang istimewa, dengan tamu yang istimewa tentunya. Mengenai Muktamar ke-48, kita ucapkan dan kita doakan bersama semoga Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 sukses sesuai dengan tema, yaitu memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Sampai jumpa di kajianmu selanjutnya. Kita akhiri fastabiqul khairat, nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.